Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut prediksi soal AAT Ekonomi tingkat SMA kelas 10 semester genap. Ini hanya prediksi, berarti soalnya mendekati, tidak sama persis. Oleh sebab itu, kamu belajar sungguh-sungguh dari prediksi soal ini. Baik, kita mulai. Nomor 1. Posisi surplus pada kurva keseimbangan pasar adalah A. Keadaan jumlah barang yang berlebih di pasar. Jawabannya. Kemudian nomor 2, lihat. Nah, kurva ini. Jumlah keseimbangan yang terjadi pada saat ini jumlah ya, jangan harga. Kalau harga berarti berapa tuh? 100. Kalau jumlah ini Q 15. Jawabannya C. Lanjut. Nomor 3. Diketahui fungsi permintaan QD 20 min P. Fungsi penawaran QS sama dengan min 40 plus 4P. Rumusnya QS sama dengan QD ini yang ini. Kita masukkan QS-nya ke sini. Min 40 plus 4P, QD-nya 20 min P. Nah, yang ada P-nya digabung. Pindah ini jadi plus, jadi 5P. Ini pindah 40 jadi plus, jadi 60. 60 dibagi 5, 11. Itu kalau ditanyanya harga. Tapi pertanyaannya adalah jumlah. Maka jumlah kita bisa cari dengan QS atau QD. Yang paling gampang pakai QD. 20 min P. 20 min P. P-nya tadi berapa? 11. Ini P-nya. 20 dikurang 11, 9. Jawabannya B. Lanjut, nomor 4. Penjual yang memiliki kemampuan menjual barang jasanya pada harga pasar adalah itu namanya penjual marginal B. Kalau pembeli marginal. Kalau submarginal dia yang tidak mampu membeli dan menjual pada harga pasar. 5. Penjual yang memiliki kemampuan menjual barang atau jasanya di bawah harga keseimbangan pasar, ini penjual yang kaya atau produsen yang kaya, maka disebut premi produsen. Oke. Lihat kurvanya, yang bergeser apa? Permintaan penawaran. Ini yang bergeser adalah permintaan, lalu ini penawaran. Nah, yang bergeser permintaan awalnya di sini nih, 0, kemudian ada yang bergeser ke bawah, ada yang bergeser ke atas. Pertanyaannya, masalahnya, sedikitnya permintaan dari konsumen, berarti Q-nya sedikit. Ya, tadi yang Q-nya sedikit yang mana? Nah, ini kan awalnya Q0. Kalau sedikit berarti Q1. Kalau Q2 itu banyak. Berarti jawabannya adalah E1 karena sedikitnya permintaan. Q itu permintaan, P itu harga. Jawabannya C. 7. Berikut yang bukan termasuk syarat suatu barang bisa dijadikan uang. Yang bukan itu ya warnanya yang mencolok. 8. Yang dimaksud dengan barter. Barter itu tukar menukar barang dengan barang tapi sesama-sama suka. Jawabannya D. 9. Segala sesuatu atau benda yang bisa dipakai sebagai alat tukar dinamakan uang. 10. Uang sebagai alat pemindah kekayaan merupakan fungsi turunan. 11. Berikut fungsi uang. Ini semuanya fungsi uang. Pertanyaannya, fungsi asli uang. Asli, alat tukar dan satuan hitung. 5 dan 6. Jawabannya E. 12. Acceptability merupakan syarat suatu benda yang bisa dijadikan uang. Yang berarti accept itu diterima. Jawabannya B. 13. Full body money merupakan jenis uang mempunyai karakteristik nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Jawabannya C. 14. Berikut ini yang merupakan uang full body money. Uang dinar. Yang nilainya sama ya. Full body money. 15. Uang harus mempunyai sifat mudah dibawa kemana-mana. Ya, mudah itu portable. D. Uang harus bisa dibagi. Tidak mengurangi nilainya. Berarti divisibility. Jawabannya C. Nah, ini ada uang logam dan uang kertas. Ini disebut uang kertas. Uang kertas pertama kali dibuat Cina. Nilai harga bahan dasar pembuat uang kertas disebut nilainya ya, intrinsik. Yang C. Yang termasuk kelemahan uang kertas adalah mudah ditiru. 20 di antara keuntungan uang kertas adalah, maksudnya itu kelebihannya ya, diterima oleh semua masyarakat dari lapisan bawah sampai atas. B. 22. Suatu lembaga keuangan yang secara langsung punya kewenangan untuk memenuhi jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia. 23. Uang yang sengaja disimpan oleh jangka waktu tertentu sehingga selama masa itu nasabah tidak bisa memakainya untuk alat pembayaran, misalnya deposito. Uang tersebut dinamakan uang kuasi.
Yaitu soto. 24. Ciri umum uang fiat adalah uang yang nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsiknya atau pembuatnya. Jawabannya D. 25. Jika pemerintah membuat uang 10.000 dengan mengeluarkan biaya sebesar 2.000, maka uang tersebut dinamakan uang token money atau uang fiat tadi. 26. Seorang memegang uang tunai karena didorong untuk kemudahan dalam membayar keperluan hidupnya disebut motif transaksi. Orang selalu berkeinginan untuk memiliki uang. Menurut J.M. Keynes, dorongan tersebut dikenal dengan motif untuk berspekulasi dan berjaga-jaga. 28. Bu Nuri tinggal di Balikpapan, menjual tanahnya untuk membeli tanah di daerah asalnya, Surakarta, senilai 250 juta. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Nuri menggambarkan fungsi uang sebagai pemindah kekayaan. 29. Alat pembayaran yang diterbitkan bank, jika seorang bertransaksi dan dibayar dengan alat ini bisa langsung dicairkan, diuangkan ke bank yang dituju. Cek. Alat yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai adalah ATM atau kartu debit. 31. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli mata uang asing, money changer. Berikut ini yang tidak termasuk alat pembayaran elektronik money adalah ATM. 33. Yang bukan tugas bank sentral adalah bukan tugasnya melaksanakan kebijakan moneter. Yang melaksanakan kebijakan moneter itu bank umum. Ini dia membuat kebijakan moneter. Jawabannya A. 34. Kestabilan nilai uang dapat ditetapkan dengan cara menetapkan tingkat bunga pinjaman oleh kebijakan diskonto. D. 35. Yang bukan instrumen kebijakan moneter adalah yang bukan itu pembujukan moral. Yang C dan E itu sama, cadangan minimum itu cash ratio. 36. Tempat atau sarana untuk transaksi jual beli modal atau efek adalah pasar modal atau bursa efek. Pasar tempat untuk menjual efek untuk pertama kalinya adalah primary market atau pasar perdana. Surat berharga sebagai tanda kepemilikan perusahaan adalah saham. Kalau obligasi surat hutang. 39. Fungsi utama bank sentral secara umum adalah memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi bank sentral. 40. Suatu lembaga keuangan yang secara langsung mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar adalah Bank Indonesia. 41. Berikut ini bukan tugas bank sentral adalah bukan tugasnya ngapain? Yaitu ini memberi kredit pada nasabah. Jadi tugasnya itu bukan memberi kredit nasabah, bukan menerima simpanan. Itu tugasnya bank umum. 42. Pelayanan bank menerima pembayaran rekening listrik, telepon, pajak, dan BDM disebut payment point. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat adalah bank. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga keuangan bukan bank kecuali berarti yang bank. Asuransi bukan bank, dana pensiun bukan bank, pegadaian bukan bank, bursa efek bukan bank, BPR bank perkreditan rakyat. Jawabannya C. Produk yang memberikan jaminan ganti rugi jika terjadi sesuatu pada anggotanya dinamakan produk asuransi. 46. Ketika Pak Sudayana memerlukan uang dalam jumlah besar dan cepat, dia mendatangi sebuah LKBB, lembaga keuangan bukan bank, untuk menjaminkan anggunan berupa emas. LKBB yang dimaksud yaitu Pegadaian. 47. Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui premi ya. Premi itu tadi setoran nasabah kepada perusahaan asuransi. 48. Perjanjian tertulis antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Ini maksudnya nasabah dengan pihak asuransi namanya polis, buku perjanjian. 49. Dua ini yang tidak termasuk contoh perusahaan asuransi yaitu BNI, Bank Negara Indonesia, yang lainnya asuransi. 50. Bank yang tidak menerapkan sistem riba bunga adalah bank syariah. Jawabannya berarti E. Demikianlah prediksi soal AAT ekonomi. Semoga kamu sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.